Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal wajib datangkan Dani Olmo dari Barcelona? Cek statistik dan alasannya. Arsenal dikabarkan serius mengincar Dani Olmo di sisa bursa transfer musim panas. Gelandang serang Barcelona ini tampil cemerlang di musim 2024/25 dan menjadi sorotan di Euro 2024 bersama timnas Spanyol. Di tengah kebutuhan The Gunners akan kreativitas dan fleksibilitas, Olmo muncul sebagai kandidat ideal dan statistiknya mendukung hal itu. Musim lalu Olmo mencetak 12 gol dan 7 assist dari 39 laga. Di La Liga saja, ia mencetak 10 gol dan 3 assist dari 25 penampilan. Kontribusinya sangat penting dengan 8 momen penentu kemenangan dan statistik seperti XG 0,61 dan G+A 0,96 per 90 menit menunjukkan level elitnya. Di Euro 2024, ia menjadi top scorer Spanyol dan tampil konsisten, termasuk aksi krusial di final. Fleksibel di banyak posisi dan terbiasa bermain dalam berbagai sistem, Olmo bisa jadi aset besar untuk Arteta. Arsenal butuh pemain yang langsung bisa memberi dampak, bukan sekadar nama besar. Dani Olmo adalah jawabannya. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Olmo layak jadi rekrutan utama Arsenal musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Resmi Eberechi Eze gabung Arsenal, air mata 14 tahun silam kini jadi tangis bahagia. Kepindahan Eberechi Eze ke Arsenal menjadi kisah emosional yang menyentuh banyak hati, mengubah air mata masa kecil menjadi kebahagiaan luar biasa. Transfer penyerang 27 tahun asal Greenwich ini diumumkan resmi oleh Arsenal pada Sabtu (23 Agustus 2025. The Gunners memboyongnya dari sesama klub London, Crystal Palace, dengan mahar total 67,5 juta pounds (sekitar 1,48 triliun rupiah) hingga 2030. Nilai tersebut terdiri dari 60 juta pounds sebagai biaya utama, ditambah 7,5 juta pounds dalam bentuk bonus performa. Yang membuat transfer ini begitu spesial adalah latar belakang Eze. Ia memulai karier di Akademi Arsenal pada 2006, namun harus menerima kenyataan pahit saat dilepas klub 5 tahun kemudian di usia 13 tahun. Saya ingat betul saat latihan usai dilepas, saya hanya bisa menangis. Saya tidak bisa fokus karena begitu besar artinya Arsenal bagi saya, ujar Eze dalam wawancara emosional. Kini 14 tahun setelah air mata itu jatuh, Eze kembali ke tempat yang ia sebut rumah. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah kembalinya Eze akan menjadi kisah sukses berikutnya di Emirates? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Klasemen Premier League, Arsenal di puncak, Manchester United tragis. Sebagian besar pertandingan pekan kedua Premier League 2025/2026 telah berlangsung dan hasilnya cukup mencengangkan. Arsenal sukses merebut puncak klasemen setelah menang telak 5-0 atas Leeds United, mengoleksi 6 poin dengan selisih gol terbaik sejauh ini. Tottenham Hotspur membuntuti di posisi kedua juga dengan 6 poin, hanya kalah produktivitas gol dari rival sekota mereka. Chelsea menyusul di urutan ketiga dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Nottingham Forest yang mengejutkan di posisi keempat. Liverpool berada di posisi kelima dengan 3 poin, namun baru bermain 1 kali. Sementara itu, juara bertahan Manchester City harus puas di posisi ke-6 usai kalah 0-2 dari Tottenham. Yang paling mengejutkan tentu saja posisi Manchester United. Setelah tumbang 0-1 dari Arsenal di pekan pertama, MU kembali gagal menang usai ditahan Fulham 1-1. Hasil itu membuat setan merah tercecer di peringkat ke-16 dengan hanya 1 poin. Apakah awal musim ini akan menjadi sinyal perubahan peta persaingan di Premier League? Apakah Arsenal benar-benar siap berbicara banyak musim ini? Dan bagaimana dengan nasib Manchester United? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bocah 15 tahun debut di Arsenal, Mikel Arteta beri pujian tinggi. Max Doman mencatat sejarah sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah Premier League yang bermain di usia 15 tahun. Ia tampil saat Arsenal menang telak 5-0 atas Leeds United pada Sabtu (24 Agustus 2025) dalam lanjutan Premier League 2025/26. Doman sudah mencuri perhatian sejak pramusim di Hong Kong, termasuk saat melawan Tottenham Hotspur pada 31 Juli 2025.
Meski saat itu debutnya belum resmi, aksinya menggantikan Bukayo Saka menandai kepercayaan besar dari Mikel Arteta. Gelandang muda ini kembali dipercaya tampil menghadapi Leeds dan menunjukkan kematangan luar biasa. Ia bahkan melepaskan tembakan ke gawang dan berperan penting dalam terciptanya penalti Arsenal di injury time yang dikonversi sempurna oleh Victor Gyökeres menjadi gol kelima. Mikel Arteta pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Inilah yang kami lihat setiap hari dalam latihan," ujar Arteta. Ia juga memuji keluarga Doman atas peran mereka membentuk pribadi muda yang matang, stabil, dan penuh semangat juang. Di usia 15 tahun, Max Doman menunjukkan potensi luar biasa di panggung profesional. Apakah ini awal dari perjalanan legenda baru Arsenal? Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Sudah siap menyaksikan bintang masa depan bersinar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim kesal usai Manchester United seri lawan Fulham. "Kami lupa cara bermain." Manchester United kembali gagal meraih kemenangan di pekan kedua Premier League 2025/26. Bertandang ke Craven Cottage, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham. Sempat unggul lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz di babak kedua, United tampak menguasai permainan. Namun segalanya berubah saat Emile Smith-Rowe masuk dari bangku cadangan dan menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Usai laga, manajer Ruben Amorim tak menutupi kekecewaannya. "Kami mencetak gol, lalu seolah lupa cara bermain," tegas Amorim kepada BBC Radio 5 Live. Ia menyebut para pemain terlalu terburu-buru ingin mempertahankan keunggulan yang justru membuat mereka kehilangan kendali. Amorim menyoroti kegagalan timnya dalam menjaga struktur permainan. United terlalu agresif menekan hingga membuka banyak ruang di lini belakang. "Kami harus belajar menjaga keseimbangan dan ketenangan. Latihan saja tak cukup jika mental goyah saat pertandingan," tambahnya. Amorim berharap kemenangan segera datang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kestabilan dalam permainan tim. Menurut kalian, apa yang sebenarnya masih kurang dari Manchester United musim ini? Apakah masalahnya di taktik, mental, atau keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cole Palmer berpotensi tergusur imbas kebijakan transfer Chelsea. Cole Palmer yang menjadi bintang utama Chelsea selama 2 musim terakhir kini menghadapi ancaman serius menyusul perubahan strategi pelatih Enzo Maresca. Meski telah mencetak 43 gol dan 29 assist dalam 98 penampilan sejak didatangkan dari Manchester City, performanya mulai dipertanyakan. Palmer belum mencetak gol dari open play di Premier League sejak Januari dan awal musim ini berjalan sulit. Ia gagal mencetak gol saat imbang 0-0 kontra Crystal Palace, lalu tak masuk skuad saat Chelsea membantai West Ham 5-1. Di laga tersebut, sorotan justru tertuju pada Joao Pedro yang tampil cemerlang di posisi No. 10. Ia menciptakan 2 assist dan menjadi pengatur serangan utama di belakang Liam Delap. Penampilan impresif Pedro menandai pergeseran peran kreatif dalam taktik Maresca. Dengan Pedro mulai dipercaya dan Nicholas Jackson serta Christopher Nkunku terpinggirkan, posisi Palmer pun kian terancam. Maresca secara terang-terangan menyebut Pedro sebagai pemain penting ke depannya. Apakah ini pertanda akhir era Palmer di Chelsea? Atau justru awal persaingan yang akan membangkitkan kembali performanya? Bagaimana menurut kalian, fans The Blues? Apakah Palmer masih layak jadi andalan atau sudah saatnya ada wajah baru di lini serang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pep Guardiola, "Sebenarnya saya sudah mau dipecat, tapi satu hal ini menyelamatkan saya." Pep Guardiola secara jujur mengungkap bahwa dirinya nyaris dipecat Manchester City setelah musim 2024/25 yang mengecewakan. Tanpa satupun trofi dan hanya finish ketiga di Premier League, The Citizens bahkan sempat kalah 9 kali dalam 12 laga pada akhir 2024, sesuatu yang jauh dari standar mereka. Berbicara kepada TNT Sports, Guardiola tak menutupi fakta bahwa ia hampir kehilangan pekerjaannya. "Saya benar-benar bersyukur masih duduk di sini. Jika bukan karena Presiden Khaldoon Al-Mubarak dan Siki Begiristain, saya pasti sudah dipecat. Musim lalu sangat buruk," ujarnya. Pelatih asal Catalunya itu menegaskan hasrat besar untuk bangkit jadi alasan utamanya bertahan. Ia mengaku tim telah mendatangkan 67 pemain baru sejak Desember sebagai bagian dari pembaruan skuad. Rekam jejak Guardiola memang sulit diabaikan, 1 Liga Champions, 6 gelar Premier League, serta sederet piala FA dan piala Liga Inggris. Namun musim baru selalu membawa tantangan baru. Setelah mengawali musim dengan kemenangan atas Wolves, City justru tumbang 0-2 dari Tottenham.
Mereka akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Brighton pada 31 Agustus. Menurut kalian, apakah Guardiola layak diberi waktu lebih lama? Atau City butuh penyegaran di kursi pelatih? Berikan opinimu di kolom komentar. Darwin Núñez pergi, Liverpool dapat lampu hijau boyong bintang kelas dunia senilai Rp742 miliar. Liverpool jadi salah satu klub paling sibuk di bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses juara Liga Premier di bawah Arne Slot, The Reds membenahi skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Florian Wirtz hadir dari Bayer Leverkusen untuk menambah kreativitas lini tengah. Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt sebagai opsi baru di lini serang, serta Jeremy Frimpong dan Milos Kerkez yang memperkuat bek sayap. Tak ketinggalan bek tengah Giovanni Leoni direkrut dari Parma untuk memperdalam barisan belakang. Namun posisi penyerang masih jadi misteri. Alexander Isak jadi incaran utama, tapi Newcastle enggan melepasnya. Di sisi lain, kepergian Darwin Núñez ke Al Hilal meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Pemain Uruguay yang didatangkan dengan rekor 85 juta dari Benfica itu gagal menemukan konsistensi. Kini perhatian Liverpool tertuju pada Dusan Vlahovic dari Juventus. Meski semula dihargai hingga 85 juta, Juventus kini membuka harga 38 juta saja agar cepat melepasnya demi menyeimbangkan keuangan klub. Vlahovic dengan gaji 12 juta per tahun juga tertarik merasakan Liga Premier. Apakah Vlahovic bisa jadi Darwin Núñez baru yang membawa Liverpool kembali ke puncak? Bagaimana menurut kalian peluang transfer ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.